Terkadang kita tidak sesuai yang kita inginkan ya untuk program stek, akarnya kadang tidak tepat. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau mau program akar dari bahan budidaya, saya sarankan dari cangkok ya. Nanti saya tunjukkan contoh yang cangkok atau mungkin nanti teman-teman ini yang hasil program akar dari budidaya terun cangkok ya, kita lihat. Oke, halo teman bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke, teman bonsai, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Alhamdulillah hari ini cuacanya sangat cerah sekali. Kali ini saya mau tunjukkan untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya nanti sampaikan bermanfaat. Kita tetap sama-sama belajar ya. Dari bahan bonsai sancang ya, kembali ya. Yang beberapa bulan yang lalu saya lakukan stek dengan teknik seperti apa cara stek. Nanti di akhir video bisa disimak untuk teman-teman. Setelah stek pertumbuhannya subur, saya lakukan tanam pemindahan dalam polybag besar ya. Saya ada penataan akar untuk 2 bulan yang lalu. Saya taruh di tempat teduh, saya belum pupuk sama sekali. Kali ini saya mau lakukan pemindahan ke tempat yang panas. Kapan waktunya nanti kita cek bahannya seperti apa. Kita tetap sama belajar nanti. Untuk teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, kita sharing belajar bersama. Kita langsung saja untuk cek ya. Ada sekitar beberapa bahan, ada 8 bahan kalau tidak salah saya siap untuk langsung ke panas full. Ini musimnya penghujan ya, hati-hati teman-teman, banyak sekali untuk hama-hama tanah yang naik ke media kita, apalagi media kita sangat gembur sekali ya, seperti cacing ataupun rayap. Kita tetap harus antisipasi nanti seperti apa trik-triknya untuk mencegah hama penyakit pada tanah naik ke atas. Saya akan berbagi untuk teman-teman langsung. Oke, kita langsung saja ya untuk mengerjakan pemindahan bahan bonsai sancang dari tempat teduh ke tempat panas. Sudah saatnya, sudah waktunya soalnya. Oke, kita langsung menuju ke bahannya. Teman-teman, tepatnya di bawah sini ya. Ini kalau habis jam 9 sudah teduh di sini. Ini untuk bahannya yang saya tanam di sini 2 bulan yang lalu. Untuk teman-teman nanti bisa disimak teknik tanamnya seperti apa pas penataan akar. Ini sudah waktunya untuk ditaruh di tempat panas. Ini sama sekali belum saya pupuk. Untuk media tanam saya pakai pasir ladu kali sama sekam, sama sekali belum tersentuh pupuk. Ini saatnya untuk pemindahan ke tempat panas ya. Kita lihat tekstur menjalar ya, panjang-panjang. Oke, kita langsung bawa ke tempat panas. Nanti teknik tanamnya seperti apa agar nanti hama penyakit pada tanah tidak naik ke atas. Ya, oke teman-teman, saya ambilkan satu contoh ya untuk bahan ini. Nanti mungkin akan saya ada 8 bahan yang saya mau tanam. Saya akan kasih berjajar ke sana sama belakang saya nanti. Oke, sebelum ini peletakan posisinya nanti di sini, kita lakukan agar tidak cacing ini bisa naik ke atas ataupun uret ataupun hama tanah lainnya ya. Kita perlu teknik ya, kita harus tahu. Soalnya biasa untuk teman-teman pencegahan hama itu sangat sulit. Sebenarnya kita tinggal metode ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari teman.
Sebenarnya untuk cacing uret itu tidak memakan akar ya. Cuman biasa kalau ada akar putih baru mau jalan cari nutrisi, ada cacing lewat, ada uret lewat, itu biasanya menyentuh akar putih dan patah, karena akar putih rentan akan patah ya. Jadi akan mengganggu akar itu jalan untuk cari nutrisi, ngasih asupan ke atas ya. Saya akan lakukan teknik seperti ini sebelum kita tanam. Kita gali dulu ya. Semampu kita, kalau pupuk kita banyak, kita kasih dalam lagi tidak apa-apa ya, agak dalam. Untuk pupuk pakai baru tidak apa-apa, fermentasi tidak apa-apa. Saya sebenarnya dulu pas cari pupuk, saya pupuknya baru ya, sudah agak lama tertimbun di tempat penimbunan, jadi sudah agak ke fermentasi. Nah, sebelum ini pupuk dimasukkan, kasih regen ya, regen atau puradam. Kalau yang bagus regen, selisihnya dikit. Nah, ini ada hewan-hewan banyak ya, kecil-kecil. Setelah kita taburi, kita tinggal kasih pupuk. Kita ratakan, kita kasih tanah sedikit tidak apa-apa. Oke, setelah itu tanaman baru kita taruh di atas. Otomatis ini nanti ada mau hama penyakit mau masuk dari bawah, udah terhambat dulu. Dari awal pertama tadi kita kasih regen. Nah, saya sederhana biar agak kuat. Kapan waktunya pemupukan bahan ini, kita lihat kondisi di atas ya. Kalau sudah ada perkembangan, mungkin nanti akan saya kasih pupuk NPK Mutiara yang cair. Karena biar, kenapa biasa saya pakainya pupuk yang ada di sekitar kita ya. Tapi untuk pengangkatan pertama, biar akar cepat turun ke bawah, tentunya pakainya yang bagus. Kalau udah turun ke tanah, kita pakainya pupuk yang di sekitar kita saja. Saya biasa begitu mainnya untuk pemupukan. Oke, saya akan langsung untuk lakukan coba seleksi akar ini ya. Seperti apa nanti kita lihat. Mungkin butuh pemancang juga ini nanti. Oke, coba saya mau langsung cek. Saya mau turunkan untuk polybag ini. Ini kenapa saya tidak dipindah langsung di ground? Nanti saya punya teknik tersendiri untuk biasa gini langsung kita lepas, kita masukkan ground ya. Saya juga ini dapat ilmu dari teman juga, sering main, jadi kita keluarkan, kita coba cek ya untuk akarnya seperti apa. Nanti akan saya lakukan seleksi sekalian. Oke, akar ini dari awal pertama pemindahan dari bahan stek, setelah subur saya pindah ke dalam polybag ini, sudah saya tata ya akarnya, jadi sudah sedemikian rupa. Nah, saya akan menentukan akar mana saja nanti yang saya mau pakai. Saya mau coba mengurangi untuk teman-teman jangan sampai salah, karena ini nanti untuk ending ke depannya akar mana saja yang kita mau pakai ya. Kita dari sini juga bisa belajar ya, kenapa akar ini besar, kenapa akar ini kecil. Kita lihat stang di atas ya. Nah, untuk nanti ke depannya kita bisa belajar dari sini. Seperti yang kemarin saya sudah bahas ya. Untuk stang pertama, enggak stang pertamanya, ya ini cabang ya, bukan stang ya. Kalau stang kan berarti sudah menentukan atas. Cabang sebelah kanan lebih besar daripada cabang sebelah kiri ya. Jadi untuk asupan nutrisi full dari sebelah kanan, akarnya paling besar ya. Nanti untuk penyetopan akar yang dominan bisa disimak untuk video saya berikutnya mungkin teman-teman ya. Kita tinggal pemotongan di sini agak jauh.
Tapi akar-akar serabut jangan dibuang di depan untuk cari asupan nutrisi ke atas ya. Oke, terkadang kita tidak sesuai yang kita inginkan ya untuk program stek. Akarnya kadang tidak tepat. Seperti ini masih mending ya. Saya mungkin nanti ada 1-2 bahan yang tidak tepat lagi ya akarnya keluarnya, mungkin bersebelan. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau mau program akar dari bahan budidaya, saya sarankan dari cangkok ya. Nanti saya tunjukkan contoh yang cangkok, atau mungkin nanti saya mau bikin video lagi untuk teman-teman hasil yang dari cangkok. Oke teman-teman, ini yang hasil program akar dari budidaya turun cangkok ya. Kita lihat penanaman pertama sama seleksinya akan lebih maksimal dari turun cangkok ya. Ini maling nanti saya akan geser sedikit akarnya. Apa nih? Geser. Ingat teman-teman, ini untuk tak-takan ini sangat perlu dibutuhkan penggantian. Karena apa? Karpet ini kalau nanti akar-akar ini besar bisa ketarik ke bawah ya. Saya mau memakai, sudah saya siapkan, bisa kita ganti, nanti kita bisa pakai lagi untuk kebutuhan yang lain, untuk program akar yang lain. Seperti ini kita simpen ya. Saya ganti pakai genteng ya. Nah, seperti ini sudah cukup saya rasa untuk proses ini. Cuman sedikit perlu ada pembersihan akar-akar yang masih tersisa, yang kecil-kecil. Oke, selesai ya teman-teman. Ini tinggal saya naikkan sedikit ke atas untuk polybagnya. Tinggal lakukan penimbunan ya, pakai bekas tadi tidak apa-apa. Ini kapan waktunya kita melakukan pembesaran dinding ground ya. Nanti mungkin saya akan besarkan sekian. Nanti tadi saya sisakan akar 5 ya, biar akar 5 nanti agak besar-besar sedikit. Hitung-hitungannya akar yang saya sisakan 5 tadi, kalau kita bayangkan kita potong sudah sebesar batang ini, mungkin akan saya besarkan dinding groundnya, akan saya sobek plastiknya, dan saya tambah media. Saya tunggu beberapa 1 bulan, 1,5 bulan, mungkin saya akan lakukan press pendek akarnya. Ini sudah saya kasih pemancang ya, agar pohon ini terkena angin ataupun nanti mungkin alam kita tidak tahu ya, agar tidak goyang. Terakhir saya akan lakukan hal seperti ini. Ini saya naikkan ke atas semua ya, untuk cabang-cabang yang turun. Kenapa? Biar jalur nutrisi itu tidak menyamping ya, yang nanti akan mempengaruhi naik turunnya asupan dari bawah. Ini ujungnya saya naikkan ya, cabang utama ini sama ini saya tarik ke atas pakai tali rapiah seperti biasa. Usahakan naik ke atas ya. Ya teman-teman, ini mungkin nanti tinggal melakukan penyiraman ya, yang full penyiramannya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar ya, saling berbagi. Teman-teman nanti bisa komen di bawah deskripsi. Apapun masukan dari teman-teman, saya tetap selalu pakai ya. Saya mungkin perlu masih banyak belajar dan pengembangan diri. Cukup sekian dulu dari kami channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.